Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Amerika Serikat, negara yang sebentar lagi dipimpin oleh Donald Trump. Dunia pun kini tertuju kepada gaya kepemimpinan Donald Trump yang biasa disebut dengan Trump Effect. Trump Effect memiliki gaya kebijakan yang first Amerika, tarif barang masuk yang mahal, serta fenomena perang dagang dengan China. Dan dalam bidang geopolitik, pemirsa, Trump dikenal sangat pro-Israel, menekan program nuklir Iran, serta menggunakan pendekatan yang lebih konfrontatif di Laut Cina Selatan. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo agar tidak terjebak dalam Trump Effect, namun justru bisa meraup keuntungan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Arvin Sudirman, dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Profesor Poppy Rufaidah. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Arvin terlebih dahulu. Pak Arvin, kita tahu bagaimana konflik di Laut Cina Selatan. Kalau kita bicara soal geopolitik, Pak Arvin, ini merupakan pusat konsentrasi konflik antara Amerika Serikat dan juga China. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apakah akan mempengaruhi eskalasi konflik di Laut Cina Selatan? Baik, mungkin untuk konflik Laut Cina Selatan itu kan sebetulnya konfliknya udah lama ya. Bahkan ketika Donald Trump terpilih waktu 2017 sampai dengan 2020 itu kan sebetulnya juga sudah ada sebetulnya. Jadi nggak sekarang begitu apa namanya konfliknya. Cuman kalau bagi saya sendiri, bagi saya sebetulnya konflik ini mungkin bisa dilihatnya ketika Trump itu menang. Ini tetap akan menjadi status quo gitu ya. Jadi saya tidak yakin bahwa akan terjadi perang besar seperti itu ya di Laut Cina Selatan begitu, karena itu cost-nya sangat tinggi sekali. Dan juga ketika kita lihat retorika atau narasi-narasi yang dikemukakan oleh Trump itu kan sebetulnya lebih kepada bagaimana memulihkan kembali ekonomi Amerika Serikat pasca COVID, lalu kemudian pasca perang di Rusia Ukraina maupun di Israel dan Palestina begitu. Jadi saya pikir Trump lebih fokus untuk memulihkan ekonomi di dalam Amerika Serikat, artinya di domestik, lebih ke inward looking. Sementara untuk ke Laut Cina Selatan, saya pikir pendekatannya tidak berbeda jauh dengan ketika 2017 dia terpilih begitu. Jadi dan juga Cina sebetulnya tahu persis kalau misalkan berhadapan dengan Amerika Serikat secara militer juga kan tidak sebanding seperti itu ya, karena kita tahu bahwa kalau kita lihat data di SIPRI, misalkan di Stockholm Peace Research Institute, memang betul secara budget militer Amerika nomor 1, lalu kemudian Cina itu nomor 2. Namun demikian dari aspek kapabilitas teknologi militer, Amerika Serikat jauh lebih unggul ketimbang China. China hanya bisa menyeimbangkan Amerika Serikat itu di ground forces-nya, artinya di angkatan darat aja. Tapi untuk angkatan laut, angkatan udara, lalu kemudian teknologi perang lainnya, seperti nuklir, itu sebetulnya masih agak kurang begitu. Dengan juga Amerika Serikat memiliki kemampuan Blue Ocean Navy, saya pikir ini juga pasti akan dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menditer ya. Dan juga kita perlu tahu bahwa di kawasan ini di Indo-Pasifik ada yang namanya AUKUS, dan itu juga sebetulnya bisa menjadi deterrence effect lah bagi Amerika Serikat untuk tidak agresif secara militer di kawasan ini. Oke, saya ke Profesor Poppy sekarang. Prof Poppy, ketika baru-baru ini kita sudah mendengar ada juga kerjasama yang kemudian dijalin antara Prabowo Subianto dan juga Xi Jinping, salah satunya kerjasama dalam sejumlah sektor, termasuk juga ada joint statement. Ini bagaimana kemudian melihat ini akan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat? Ya, kebijakan yang dikampanyekan Trump adalah America First, yaitu pendekatan proteksionisme, yaitu mengutamakan kepentingan di domestik, di dalam negeri, dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang akan menekan ketergantungan khususnya ekonomi pada negara-negara lain. Kita mengetahui bahwa China adalah negara yang paling besar berkontribusi terhadap impor yang masuk ke negara Amerika Serikat, dan juga Indonesia merupakan negara kedua ya terbesar dalam hal ekspor masuk ke negara Amerika Serikat.
dengan adanya joint declaration yang baru-baru ini ditandatangani, ini akan berdampak bila Trump akan menerapkan khususnya tarif bagi produk-produk yang masuk ke negara Amerika Serikat. Indonesia adalah negara yang menjadi ketergantungan Amerika Serikat untuk pakaian jadi, peralatan listrik, CPO, sepatu olahraga, peralatan komunikasi lainnya, kemudian produk-produk bahan karet, furnitur dari kayu, kemudian frozen shrimp atau udang yang dibekukan, serta barang kulit dan kulit buatan lainnya, serta karet mentah lainnya. Untuk itu, bila Amerika menerapkan tarif yang tinggi kepada produk-produk yang masuk ke China, itu pun juga akan berdampak terhadap produk-produk yang diekspor oleh Amerika yang berasal dari Indonesia. Tentu ini akan sangat merugikan para pengusaha Indonesia yang sudah sangat tergantung atas kinerja ekspor yang masuk ke Amerika Serikat. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kinerja ekspor tetap bertahan diperhatikan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca Trump menang ini adalah perlu adanya diplomasi yang intens untuk meyakinkan bahwa Indonesia adalah mitra terbaik dari Amerika Serikat, khususnya untuk produk-produk yang masuk tersebut. Kemudian juga beberapa kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Trump yang harus diperhatikan dengan seksama oleh kabinet merah putih Presiden Prabowo dan jajarannya, yaitu mengenai dampak penurunan pajak korporasi yang akan diterapkan oleh Presiden Trump, kemudian ekspansi belanja, kemudian proteksionisme dagang yang tentunya akan berdampak terhadap produk-produk yang sudah dipastikan pernah mengalami permasalahan pada saat Presiden Trump menjadi presiden di periode sebelumnya. Kemudian juga potensi-potensi ekspor lainnya yang perlu dipertahankan adalah bagaimana caranya produk ini agar menjadi produk yang prioritas masuk ke pasar negara Amerika Serikat. Ya, Bu Popi, kalau tadi Bu Popi menyampaikan bahwa kebijakan Trump ini pendekatannya adalah proteksionisme. Lantas bagaimana menembus kebijakan Trump itu, Bu, yang tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri? Iya, yang namanya perang dagang ini akan terjadi karena berkaitan dengan kemampuan untuk melihat permintaan dalam negeri di negara Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara terbesar yang berinvestasi di negara China, di mana produk-produknya itu adalah dibuat di negara China. Jadi Amerika adalah foreign direct investor terbesar di China, dan negara China pun juga memiliki kelebihan produksi. Namun di satu sisi mengenai konsumsi domestik di negara China pun juga sangat rendah sekali. Nah, untuk itu dengan kebijakan yang ada, tentunya Indonesia perlu melakukan diplomasi yang secara intensif dan ekspansif kepada pemerintah Trump, yang mana kita pun juga perlu mengetahui siapa saja kabinet yang akan ditunjuk oleh Trump yang akan menduduki beberapa kabinetnya. Pada saat pemerintahan Joe Biden, pemerintah Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, yang mana mereka memberikan beberapa konsensi seperti GSP-nya dilanjutkan untuk Indonesia dibandingkan dengan dua negara lainnya yang diputuskan oleh Indonesia, yaitu kebijakan untuk memberikan tarif pajak untuk produk-produk masuk ke negara Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Nah, tentu hal ini harus menjadi bahan yang harus diintensifkan, selain juga menunjukkan jumlah investasi Amerika di Indonesia, yang mana bila itu semakin meningkat di Indonesia merupakan salah satu keuntungan bagi Amerika Serikat, di mana produk-produknya masuk Indonesia. Dan saat kunjungan hari ini pun juga beritanya adalah Presiden Prabowo bertemu dengan 12 CEO perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia. Tentunya harus diyakinkan bahwa Indonesia merupakan tempat berinvestasi yang terbaik, sehingga menjadi salah satu unsur-unsur dalam diplomasi ekonomi yang dijalankan. Tentunya Kabinet Merah Putih yang akan datang ini harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan Kabinet Trump dalam meyakinkan
agar pendekatan proteksionisme atau America First yang diterapkan oleh Trump itu tidak berdampak buruk bahkan sistematis terhadap kinerja perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Baik, ini menjadi perhatian juga tentunya dan kita nanti akan menakar apa saja sebenarnya fenomena dari Trump Effect lainnya yang juga harus diwaspadai Indonesia. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.